Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NPM C1C0230006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan bab 11 tentang segmen operasi. Nah, jadi segmen operasi adalah bagian dari perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis tertentu, menghasilkan pendapatan, menimbulkan beban, serta dinilai dan diawasi oleh manajemen puncak. Artinya, segmen operasi tidak selalu sama dengan divisi formal, tetapi segmen yang ditentukan dari cara manajemen menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, ciri utama dari segmen operasi ini ada 3. Yang pertama adalah segmen melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dan beban. Yang kedua, segmen memiliki informasi keuangan yang terpisah. Yang ketiga adalah kinerjanya dievaluasi oleh Chief Operating Decision Maker, yaitu pihak manajemen yang mengambil keputusan operasional utama. Nah, contoh dari segmen operasi ini, misalkan dalam perusahaan besar itu memiliki 3 lini bisnis. Yang pertama ada bisnis makanan, yang kedua bisnis minuman, yang ketiga bisnis logistik. Nah, manajemen meninjau laporan kinerja masing-masing unit tersebut setiap bulan. Karena laporan mereka itu dipisah dan dipakai untuk pengambilan keputusan, maka ketiga unit inilah yang disebut sebagai segmen operasi. Nah, walaupun perusahaan tadi punya 20 cabang di seluruh Indonesia, kalau manajemen tidak menilai cabang satu persatu, maka cabang tersebut bukan segmen. Yang menjadi segmen itu tetaplah unit bisnis makanan, minuman, dan logistik tadi. Tidak semua segmen operasi wajib ditampilkan dalam laporan keuangan. Hanya segmen yang signifikan saja yang harus dilaporkan. Segmen yang dilaporkan adalah segmen operasi yang memenuhi ambang batas kuantitatif atau dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan meski tidak lolos ambang batas. Nah, ambang batas ini membantu investor untuk mendapatkan gambaran tentang bagian mana yang paling berdampak terhadap perusahaan. Misalkan, ambang batas kuantitatifnya itu adalah 10%. Jika ada 3 tuntutan utama, sebuah segmen harus dilaporkan jika memenuhi salah satu dari 3 tes 10%. Yang pertama, tes pendapatan atau revenue test. Pendapatan segmen harus lebih dari atau sama dengan 10% dari total pendapatan seluruh segmen. Tes kedua yaitu tes laba atau rugi. Laba atau rugi segmen harus lebih dari atau sama dengan 10% dari laba total segmen yang laba atau rugi total segmen yang merugi. Nah, kemudian total aset atau aset tes. Aset segmen harus lebih dari atau sama dengan 10% dari total aset seluruh segmen. Jika satu saja terpenuhi, maka segmen tersebut wajib dilaporkan. Nah, contohnya, misalkan total pendapatan dari semua segmen itu adalah 125 miliar. Nah, kemudian karena tadi bisnisnya terdiri dari 3 segmen, yaitu segmen A, B, dan C. Misalkan segmen A ini ada 100 miliar. Nah, ini dinyatakan lolos karena kan kita ambil 10% dari 125 miliar, yaitu 12,5 miliar. Nah, karena segmen A ini melebihi dari 12,5 miliar tadi, maka segmen A ini dinyatakan lolos. Kemudian segmen B. Segmen B ini 20 miliar. Nah, karena melebihi dari ambang batas tadi, yaitu 12,5, maka segmen B ini dinyatakan juga lolos. Nah, kemudian ada segmen C. Segmen C ini hanya 5 miliar. Karena 5 miliar ini lebih kecil dari 12,5, maka segmen C ini tidak lolos. Nah, sehingga yang dilaporkan itu hanya segmen A dan segmen B.
Selain itu, total pendapatan segmen dilaporkan harus mencapai minimal 75% pendapatan perusahaan. Nah, jika belum terpenuhi, segmen lain harus ditambahkan. Kemudian, setelah segmen dilaporkan ditentukan, perusahaan harus memberikan informasi rinci mengenai tiap segmen. Informasi utama yang perlu diungkapkan mencakup yang pertama, pendapatan segmen, yang kedua, laba atau rugi segmen, yang ketiga, aset segmen, yang keempat, liabilitas, kemudian yang kelima, basis pengukuran yang digunakan, dan yang terakhir adalah rekonsiliasi antara angka segmen dengan angka laporan keuangan utama. Mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi? Karena laporan internal yang dipakai manajemen sering memiliki metode akuntansi yang berbeda dari laporan keuangan eksternal. Perusahaan harus menjelaskan jembatannya atau menjadi penghubung antara laporan yang dibuat oleh manajemen dengan segmen ini. Karena biar investornya nanti tidak bingung. Kemudian, selain laporan per segmen, perusahaan juga wajib memberikan pengungkapan tambahan pada level entitas secara keseluruhan. Ada 3 kelompok utama. Yang pertama, informasi produk dan jasa. Perusahaan harus mengungkapkan pendapatan berdasarkan jenis produk atau layanan, meskipun perusahaan hanya memiliki satu segmen yang dilaporkan. Nah, contohnya ada pendapatan dari produk makanan, kemudian ada pendapatan dari produk kosmetik, ada pendapatan dari layanan logistik. Pengungkapan ini membantu investor melihat produk mana sih yang memiliki kontribusi utama dari pendapatan perusahaan. Nah, kemudian ada informasi wilayah geografis. Perusahaan perlu memisahkan, yang pertama itu pendapatan berdasarkan wilayahnya. Kemudian aset tidak lancar berdasarkan wilayahnya. Hal ini penting untuk menilai exposure resiko perusahaan terhadap lokasi tertentu. Misalnya resiko ekonomi ataupun politik dari suatu negara tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah informasi pelanggan utama. Jika ada satu pelanggan yang menyumbang 10% atau lebih dari pendapatan, nah perusahaan itu harus menyatakan jumlah pendapatan dari pelanggan tersebut. Namun, identitas pelanggan tersebut tidak wajib disebutkan. Poin utamanya adalah transparansi, yaitu agar investor perlu tahu apakah perusahaan ini bergantung pada beberapa pelanggan besar tadi. Nah, misalkan jika toko retail besar pelanggan X ini membeli 5% dari total produk perusahaan, nah jadi perusahaan itu wajib mengungkapkan hal ini sebagai risiko konsentrasi pelanggan. Mengapa pelaporan segmen penting? Nah, dengan pelaporan segmen, investor bisa melihat dari mana sih laba perusahaan itu berasal. Kemudian, perusahaan lebih transparan terhadap resiko. Kemudian, analisis kinerja menjadi lebih akurat. Dan pengguna laporan keuangan dapat membandingkan kinerja segmen dari berbagai perusahaan. Pelaporan segmen mendekatkan laporan keuangan eksternal dengan cara manajemen melihat bisnis secara internal. Hal ini membuat laporan menjadi relevan dan informatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.